dan akan terbongkar figur siapa di balik itu semuanya. Masalah ramalan, kalau dia mah jangan dipercaya. Dia ngomong aja nggak becus, ngomong aja ada kayak orang kumur-kumur. Dari dulu itu orang yang habis preskon kemarin, ya emang itu ratunya pansos. Kenapa gue bisa bilang gitu? Gue pernah labrak dia di Senayan City dan dia minta maaf sama gue. Karena dari dulu dia ngeramal gue, udah ada kali kayaknya 3-4 tahun itu. Kagak pernah ada yang bener gitu loh. Dia ngurus dirinya aja nggak bisa, nggak becus tuh, mbok-mbok apa itu. Jadi itu takut banget ketemu sama gue. Jadi pernah gue labrak, lu tanya langsung deh, lu DM deh kalau nggak percaya. Nah, kenapa dia kemarin preskon? Karena dia memanfaatkan situasi dan kondisi karena gue lagi rame nih, supaya bisa datang semua wartawan dan ngambil semua gambarnya. Itu si Mbak Il itu ya, itu udah dari 4 tahun yang lalu dia ngeramal gue, satu pun ramalannya kagak ada yang benar. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Nikita Mirzani memang dikenal sebagai artis yang kebal hukum. Terutama kasus-kasus yang dia ungkap, memang dia beberapa kali mengungkap kasus selebritis dan terjerat kasus pencemaran nama baik, tetapi Nikita Mirzani selalu lolos. Dan terakhir beberapa bulan yang lalu saat akan ada penangkapan di rumahnya, Nikita Mirzani melawan dan akhirnya juga lolos dari penangkapan. Namun ternyata sepandai-pandai tupai melompat akhirnya terjatuh juga. Nikita Mirzani kemarin malam harus ditahan di rutan kejaksaan Polres Serang, Banten dalam kasus dugaan pelecehan terhadap Dito Mahendra yang Nikita Mirzani sudah menjadi tersangka. Hal itu sempat diramal oleh Mbak Yu beberapa tahun yang lalu bahwa akan ada artis yang dianggap kebal hukum, namun kemudian ternyata bisa masuk sel atau masuk penjara. Nah, bagaimanakah ramalan Mbak Yu? Yuk kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Nikita Mirzani di Terawang bakal masuk penjara. Benarkah? Mari kita tonton. Ada artis yang sangat berkesan kebal hukum, tapi di 2001 dia jatuh dan terkena kasus hukum yang di luar perkiraan dia, bisa sampai memasukkan dia dalam sel wanita. Jadi kasusnya dianggap sepele, dianggap hal yang seakan dia bisa terus di atas angin, dan merasa yang semua tidak tersentuh. Sehebat-hebatnya orang, beliau kena masuk dan kena kasus dan sempat masuk sel agak berapa lama, dan akan terbongkar background siapa di balik itu semuanya. Ya, peramal Mbak Yu memang salah satu peramal yang suka meramalkan artis, dan banyak ramalannya yang dianggap tepat. Termasuk soal Nikita Mirzani. Saat Nikita Mirzani ramai ditahan kemarin, ramalan Mbak Yu pun kembali viral di media sosial. Memang di situ jelas Mbak Yu meramal, dan ciri-cirinya memang mengarah kepada Nikita Mirzani, artis perempuan yang seakan-akan kebal hukum, namun akhirnya terjerat kasus sepele yang akhirnya membawa dia bisa ditahan beberapa lama. Kasusnya sepele, pencemaran nama baik yang selama ini sangat jarang menjadikan orang sampai ditahan. Kemudian wanita juga menggambarkan Nikita Mirzani, artis yang kebal hukum, juga menggambarkan Nikita Mirzani. Memang dari detail yang diungkapkan oleh Mbak Yu, hal itu memang mengarah kepada Nikita Mirzani.
meskipun Mbak Yu tidak menyebut nama. Nikita Mirzani di Terawang bakal masuk penjara. Benarkah? Mari kita tonton. Ada artis yang sangat berkesan kebal hukum, tapi di 2001 dia jatuh dan terkena kasus hukum yang di luar perkiraan dia, bisa sampai memasukkan dia dalam sel wanita. Jadi kasusnya dianggap sepele, dianggap hal yang seakan dia bisa terus di atas angin dan merasa yang semua tidak tersentuh. Sehebat-hebatnya orang, beliau kena masuk dan kena kasus dan sempat masuk sel agak berapa lama, dan akan terbongkar background siapa di balik itu semuanya. Memang soal ramal meramal ini memang kadang tepat, tetapi kadang juga salah. Peramal kondang seperti Mbak Yu dan juga seorang Indigo Hatgumay itu juga memang mempunyai penerawangan yang dikenal dengan istilah clairvoyance. Clairvoyance itu adalah kemampuan indigo seseorang yang biasanya aktif, ada kelenjar pineal yang aktif di situ, sehingga dia bisa membaca atau menangkap beberapa gelombang yang akan terjadi di masa depan. Dan itu memang masih merupakan potensi dan kemungkinan-kemungkinan yang juga bisa berubah dengan banyak faktor. Tetapi apa yang ditangkap itu memang orang sudah diberikan kekuatan tertentu oleh Tuhan untuk bisa membaca atau mendecoding informasi-informasi dari masa depan. Bukan mereka tahu, tetapi mereka cuma bisa membaca karena diberikan kelebihan, mempunyai mata ketiga istilahnya. Di situ adalah aktifnya kelenjar pineal yang ada di otak. Dan soal penerawangan itu biasanya muncul istilah clairvoyance, informasi visual yang ditangkap dari alam semesta untuk sesuatu kejadian di masa depan. Namun seperti yang dijelaskan oleh Hatgumay, itu hanya merupakan potensi yang bisa terjadi juga bisa tidak. Dan itu diberitahukan, jika itu negatif maka mudah-mudahan bisa diubah dengan perbuatan baik. Jika itu positif maka diaminkan untuk bisa jadi. Nah, berikut ini ramalan Mbak Yu soal Nikita Mirzani.